Betul ya? Ya. Kemudian karakter anak-anak sudah mulai beda. Ya kan? 1,5 tahun belajar nggak pakai mandi juga. Ya kan? Tapi kalau dengan belajar di sekolah, mau tidak mau pagi-pagi anak-anak sudah mandi, sudah sarapan, gitu ya. Tapi kalau online gimana? Ayo makan, nanti mah sampai awan, ya kan? Mandi juga gitu, ayo mandi, lah nggak keluar kok. Iya, kan nggak keluar ya, gitu. Bapak Ibu, terkait dengan PTM terbatas ini, kita rencanakan di bulan November kita nambah kelas 3 dan 4. Ya, untuk awal nanti baru 1 minggu sekali dulu, ya, biar anak-anak adaptasi dulu, ya. Kita nggak boleh gegabah dalam hal ini. Kenapa? Ketika kita melakukan PTM, kita selalu didampingi oleh Puskesmas Lamper Tengah dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang, di mana setiap PTM itu akan diadakan swab, baik itu siswa maupun guru. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk keamanan dan kenyamanan kita bersama. Ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba putra-putrinya di swab, nggak masalah. Ya. Nah, kalau misalnya ketahuan ada yang positif, apa yang harus kita lakukan? Berhenti Bapak Ibu. Kita pernah berhenti. Karena apa? Karena ada 1 guru dengan 1 siswa positif COVID. Kalau ada kejadian seperti itu, kita harus off dulu selama 2 minggu. Kelas-kelas disterilkan supaya kita aman, kita nyaman, ya. Kemarin ketika di swab 1 guru 1 siswa, itu begitu ketahuan positif, maka akan di-tracking. Gurunya di-tracking, siswanya juga di-tracking. Tambah 10. Semuanya yang di-tracking negatif semua. Melebar lagi ke keluarga. Keluarga guru di-tracking negatif semua. Keluarga siswa di-tracking negatif semua. Terus kena di mana ini? Ya, kita nggak tahu gitu. Tapi alhamdulillah 3 hari kemudian setelah di swab lagi ulang, hasilnya negatif. Tapi kita nggak boleh begitu swabnya hasilnya negatif terus masuk, nggak boleh. Aturannya 2 minggu kita harus off. Ya. Nah, terkait dengan ini nanti para dit akan memaparkan terkait dengan prokesnya, bagaimana anak-anak nanti masuknya, bagaimana orang tua mengantarnya, kemudian apa yang harus dilakukan siswa, ya, sehingga nanti kondisinya aman, ya. Kemudian untuk Bu Esi nanti akan menerangkan bagaimana sistem pembelajarannya, ya. Dalam hal ini kita tidak mewajibkan untuk anak-anak supaya PTM, tapi kami menghimbau supaya anak-anak itu PTM, beradaptasi dengan hal yang baru. Karena kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Ya, jangan sampai kita terbelenggu. Mau keluar takut, mau ini takut. Ya, kapan kita bisa maju? Ya, saya kira Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, ya 99% lah setuju semua. Ya,
Tapi untuk nanti saya memastikan bahwa Bapak Ibu itu setuju putra-putrinya ikut PTM, nanti guru kelas akan membuat Google Form ya. Mengisi persetujuan. Ya. Sebab itu salah satu syarat untuk terlaksananya PTM. Jadi pertama harus ada sosialisasi, ini kita lakukan sosialisasi. Kemudian 2 ada persetujuan dari orang tua. Ya, 2 ini harus dilalui dan wajib. Ya, mudah-mudahan PTM ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Anak-anak tetap sehat, keluarga Bapak Ibu juga sehat, kami pun juga sehat. Alhamdulillah guru-guru dengan tenaga kependidikan semua sudah divaksin. Ya, baik vaksin 1 maupun vaksin 2. Dan kami selalu didampingi oleh puskesmas tentang prokes yang ada di sini. Alhamdulillah seperti tempat cuci tangan kita sudah cukup, tersedianya sabun cuci tangan sudah cukup, hand sanitizer juga sudah cukup ya. Kemudian kita lakukan penyemprotan setelah pembelajaran itu sudah kita lakukan. Harapan kita semua aman, nyaman, sehat ya, tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Nggih Bapak Ibu nggih. Saya enggak panjang lebar, maka undangan saya cukup 1 jam aja. Mungkin tidak saya gunakan semua. Ya. Ini masih ada yang belum datang. Nanti mudah-mudahan lewat Bapak Ibu, mungkin lewat Pak Guyuban bisa menyampaikan hasilnya. Gitu nggih Bapak Ibu nggih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Hartini selaku Kepala SD Negeri Lamber Kidul 02. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, rekan kerja SD Negeri Lamber Kidul 02. Yang saya hormati pula Bapak Ibu orang tua murid kelas 3 yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama untuk menghadiri sosialisasi kegiatan persiapan tatap muka yang akan dilaksanakan bulan November untuk kelas 3 dan kelas 4. Baik, akan saya sampaikan secara garis besar. Yang pertama, teknis untuk mengikuti PTM yang pertama diusahakan siswa diberikan izin oleh orang tua. Dengan adanya surat izin, maka pihak sekolah bisa menerima putra-putri Bapak Ibu untuk mengikuti PTM dengan baik. Yang kedua, diupayakan kondisi siswa dalam kondisi yang sehat. Artinya, walaupun sudah diberikan izin oleh orang tua, tetapi ketika hari itu ada kegiatan PTM, siswa kondisi tidak sehat, boleh pada hari itu tidak mengikuti kegiatan PTM. Izin dengan guru kelas masing-masing, sehingga kita tahu informasi yang mengapa siswa tidak hadir ke sekolah walaupun sudah diizinkan ikut kegiatan PTM. Teknis kegiatan siswa untuk ke sekolah yang pertama, orang tua wajib mengantarkan putra-putrinya ke sekolah. Misal dari orang tua tidak bisa, mungkin bisa satu keluarga dewasa yang tinggal satu rumah. Harapannya Bapak Ibu sudah tahu bahwa kondisi keluarga dalam satu rumah kondisinya sehat, sehingga kita meminimalkan adanya interaksi dengan pihak orang lain yang khawatirnya itu membawa indikasi virus COVID-19. Sesampainya di sekolah, orang tua wajib segera meninggalkan lingkungan sekolah. Harapannya tidak berkerumun dengan anak orang tua, saling bersapa dan sebagainya. Minimal tolong kita mematuhi protokol kesehatan, karena sekolah kita merupakan salah satu titik pantau yang ada di kota Semarang.
Bukan semata-mata kita menghalangi Bapak Ibu untuk berkomunikasi dengan orang tua, tapi monggo kalau mau dilanjut bisa di luar lingkungan sekolah. Kemudian siswa setelah sampai di sekolah akan diarahkan oleh petugas COVID-19 yang ada di sekolah, akan diarahkan untuk cuci tangan terlebih dahulu. Walaupun siswa sudah kondisinya memakai hand sanitizer dari rumah, ataupun mungkin ketika sampai di sekolah memakai hand sanitizer, tetapi kita membudayakan siswa untuk tiap hari membersihkan tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Supaya jadi pembiasaan yang baik, anak terbiasa cuci tangan sebelum beraktivitas. Kemudian, setelah siswa cuci tangan di tempat yang telah kami sediakan, siswa diarahkan menuju ke pintu masuk dengan sebelumnya mengecek suhu tubuhnya yang sudah kami siapkan di arah pintu masuk Bapak Ibu ketika mau ke aula. Suhunya bisa dicek menggunakan alat pengukur suhu yang sudah kita pasang di kanan dan kiri tembok. Jika siswa suhunya lebih dari 37,3 derajat, maka siswa akan diarahkan ke ruang transit oleh petugas yang berada di sebelah pintu masuk. Ada ruang dekat dengan tiang bendera. Siswa diistirahatkan terlebih dahulu supaya kondisi tubuhnya normal. Mungkin ketika dalam perjalanan siswa kondisi lingkungan perjalanan kondisi panas, mungkin ketika di traffic light terkena banyak asap kendaraan, ya maka kita istirahatkan dulu supaya kondisi suhu tubuhnya minimal sesuai dengan batas yang kita tentukan, di bawah 37,3 derajat. Jika siswa setelah kita tunggu di ruang transit suhunya masih belum menurun, maka dengan berhati-hati siswa akan kita arahkan dijemput orang tua untuk pulang ke rumah masing-masing. Jadi mohon kerjasamanya untuk handphone Bapak Ibu senantiasa aktif nggih. Jadi ketika siswa suhu tubuhnya lebih dari 37,3 sudah kita transitkan sekian menit, kemudian masih suhunya belum bisa turun, maka orang tua akan kita hubungi supaya orang tua untuk menjemput putra dan putrinya. Kemudian jika siswa suhunya sudah sesuai dengan yang kita persyaratkan, masuk menuju ke kelas masing-masing melewati pintu utama yang berada di sebelah utara di kelas 1A, 1B, 1C, dan 1D. Kelas 1 untuk bulan November nanti akan dipakai untuk kelas 3 dan kelas 4 sebagai tempat belajar. Untuk saat ini masih dipakai oleh kelas 5 dan kelas 6. Untuk nama siswa nanti akan kita pasang di depan pintu kelas sesuai dengan kelas masing-masing dan kelompok masing-masing tiap sesinya. Pembagian kelompok akan diinfokan oleh guru kelas masing-masing melalui grup kelas setelah data-data yang Bapak Ibu kirimkan kita terima, yang setuju berapa, yang tidak berapa. Jadi nanti siswa belajar di kelas 1A, 1B, 1C, dan 1D. Gitu ya Bapak Ibu. Siswa masuk ke kelas, kemudian menggunakan hand sanitizer yang sudah ada di kelas. Pembiasaan yang kedua, menggunakan hand sanitizer yang ada di kelas. Kemudian duduk di tempat duduknya masing-masing sesuai dengan nomor yang sudah kita persiapkan. Artinya, tiap siswa tidak boleh berpindah posisi. Untuk siswa yang sudah hadir di sekolah, boleh diberikan dari rumah bekal untuk sarapan. Artinya selama menunggu proses pembelajaran, ketika ada waktu luang, anak diperkenankan sarapan terlebih dahulu. Dibekali minum juga boleh. Karena yang kami terapkan 2 jam pembelajaran, 1 jam anak kita berikan silakan untuk minum dulu. Mungkin masker diturunkan sejenak untuk menghela nafas dan sebagainya. Karena jelas 2 jam itu terasa sesak dan pengap. Apalagi kami sebagai pengajar 2 jam tertutup gini, maka
kami selaku guru akan keluar ruangan dulu untuk membuka sebentar gini. Ya hanya ditarik saja Bapak Ibu, tidak kita turunkan. Kemudian 1 jam pembelajaran itu anak-anak bisa rehat sejenak untuk minum, tapi tidak makan Bapak Ibu, hanya minum saja. Untuk makan hanya kita izinkan ketika pagi, sarapan sebelum pembelajaran. Selanjutnya, ketika anak-anak selesai pembelajaran, maka nanti anak-anak akan keluar dari kelas 1A, B, C, dan D, jalan menuju ke depan kelas 3. Kelas 3 nanti di bulan November akan dipakai untuk kelas 5 sebagai ruang belajar. Kemudian lewat ke depan kelas 2. Kelas 2 nanti bulan November akan dipakai untuk kegiatan belajar kelas 6. Kemudian siswa keluar menuju ke pintu keluar, kemudian menunggu untuk dijemput oleh orang tuanya masing-masing. Bawahnya. Udah. Perlu Bapak Ibu ketahui, untuk peraturan yang kami terapkan demi menjaga kesehatan putra-putri Bapak Ibu, yang pertama, siswa wajib mematuhi protokol kesehatan. Siswa wajib memakai masker. Untuk face shield kita hilangkan, bagi yang memakai silakan. Tetapi jika face shield dan masker kita pakai berdua, selama ini kita lihat anak-anak mengalami kesulitan. Ya, karena terganggu penglihatannya, mungkin silau dengan cahaya yang masuk memantul di face shield-nya, atau mungkin terasa terganggu di bagian hidungnya. Jadi kita mengizinkan memakai masker saja boleh. Siswa wajib memakai masker selama berada di lingkungan SD Negeri Lampir Kidul 02. Wajib dipakai. Termasuk berinteraksi dengan teman, tetap memakai masker dan menjaga jarak. Walaupun satu bangku, jaraknya dekat, tetap harus kita beri jarak. Yang kedua, setiap kelas berisi lebih kurang 50% dari jumlah siswa per kelas. Untuk siswa nanti akan kita sampaikan setelah data kita terima, rekap kita terima, dan akan kita segera infokan ke orang tua, kelompok tiap-tiap kelas, tiap sesinya. Yang ketiga, mohon siswa untuk dibiasakan memakai hand sanitizer. Walaupun di tas sudah bawa, kita juga menyediakan hand sanitizer yang ada di kelas. Tetap kita biasakan memakai hand sanitizer yang ada di kelas kita, supaya jadi pembiasaan Bapak Ibu. Kemudian, siswa yang datang lebih awal, nanti bisa duduk di tempat masing-masing, tidak boleh berpindah tempat, tidak boleh berkerumun dengan teman belakang, kanan, kiri yang ada di kelas masing-masing. Karena nanti kita dari guru kelas masing-masing akan berada di kelas dan memantau setiap kegiatan siswa, sejak siswa datang sampai siswa dengan kondisi pulang dijemput orang tuanya masing-masing. Yang kelima,